Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Hadirin muslimin mukminin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian rutin tentang tauhid yang kita ambilkan dari kitab Fathul Majid. Masih melanjutkan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulullahi ta'ala. Selanjutnya pengarang kitab ini setelah menjelaskan 10 cara agar mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau menukil salah satu ayat Al-Quran surat 9 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun tasawna kasadaha wa masakinu tardawha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika ada bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, dan juga tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi, daripada cinta kepada Allah, wa rasulihi, dan lebih
cinta kepada utusannya, wa jihadin fi sabilihi, lebih kau cintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah akan mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayatawa'ada man ahabba ahlahu wa malahu wa ashiratahu wa tijaratahu wa masakinahu fasaruha aw ba'du ala fi'lin ma aujabahu Allah alaihi minal a'malil lati yuhibbuha Allah ta'ala wa yardaha kal hijrati wal jihadi wa nahwi dzalik. Pengarang kitab ini menjelaskan begini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mengancam siapa? Man ahabba, mengancam orang yang lebih cinta. Orang yang ahabba, lebih cinta atau lebih mencintai. Ahlahu, lebih mencintai satu keluarganya. Wa malahu, lebih mencintai harta kekayaannya. Wa ashiratahu, lebih mencintai sanak saudaranya. Wa tijaratahu, lebih mencintai perdagangannya, bisnisnya. Sekarang bisnis ya. Yang keren bahasanya bisnis apa ya? Kalau dagang bisnis. Nah, lebih dicintai bisnisnya. Wa masakina, lebih cinta kepada rumahnya. Lebih cinta vilanya. Lebih cinta gedungnya. Masakin, tempat tinggal, apartemennya, dan sebagainya. Bahasa roha, kemudian dia lebih isar kepadanya, lebih memilih itu. Semuanya lebih ia cintai. Au ba'duha, atau Rasul juga disuruh Allah untuk mengancam orang yang lebih cinta sebagian dari tadi yang disampaikan. Yang cinta seluruhnya juga diancam oleh Rasul karena perintah Allah, dan yang au ba'duha, cinta sebagian saja. Kita kayaknya termasuk ya, Mbak. Kayaknya kita masuk ini, masuk di sini. Siapa yang enggak cinta sama harta? Siapa yang tidak cinta sama istri, anak, semuanya cinta. Nanti kita lihat. Ala fi'lin ma aujabahu Allah alaihi minal a'mali allati yuhibbu Allah ta'ala wa yardaha. Itu semua lebih dicintai daripada perbuatan yang Allah wajibkan kepadanya, sedangkan itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini kira-kira paham enggak, Pak? Ya. Itu dicintai. Semuanya dicintai. Kemudian juga dicintai sebagian, tapi lebih dicintai itu semuanya daripada perbuatan yang Allah wajibkan, padahal perbuatan itu adalah dicintai oleh Allah, perbuatan itu diridhoi oleh Allah.
Jadi yang diancam yang ini Pak, ya. Yang diancam adalah orang yang lebih cinta. Jadi harta, apalagi Pak? Keluarga, istri, saudara, rumah. Kalau itu kok lebih dicintai daripada perbuatan atau amalia yang telah Allah wajibkan, dan itu sangat dicintai oleh Allah. Amal itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, maka ini masuk wa'id, masuk ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kal hijrati, contoh amal yang diperintahkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah adalah contohnya al-hijrah. Napa Pak hijrah? Hijrah, pindah. Hijrah artinya pindah. Wal jihadi, apa? Jihad. Lebih kau cintai itu daripada berjuang di jalan Allah, daripada bersungguh-sungguh mengeluarkan segala pikirannya, tenaganya, hartanya, fisiknya di jalan Allah, tidak lebih kau cintai daripada tadi serentetan, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad itu memang mufradat yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis Pak. Kata jihad memang di Al-Quran ada enggak Pak? Ada enggak? Ada. Di hadis ada enggak? Ada. Itu kalamullah. Itu adalah firman Allah, ucapan Allah, dan berlaku untuk selama-lamanya. Enggak mungkin habis, hilang atau punah hal itu. Wa nahwi dzalika, dan jenis-jenis amalia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali yang dicintai oleh Allah. Salat dicintai enggak? Puasa cintai enggak? Birrul walidain, hormat tetangga, sedekah, zakat, infak, dicintai oleh Allah enggak? Dicintai oleh Allah. Kalau itu tidak lebih kita cintai, kalau itu tidak lebih kita cintai, maka kita masuk objek ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Katsir, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, berkata menjelaskan tafsir ayat tadi, surat 9 ayat 24. Di kitab ini memang tidak ada nama surat, adanya surat ke, ayat ke. Surat ke-9 apa? Surat At-Taubah. Jadi At-Taubah ayat 24. Ibnu Katsir menjelaskan, ai in kanat hadhil asya, beliau menjelaskan apabila segala sesuatu yang tadi dijelaskan dalam ayat, maksudnya jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya, rumah-rumah kalian itu, nah, ahabba ilaikum, lebih kau cintai, minallahi wa rasuli, daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi,
dan lebih kau cintai daripada berjuang di jalan Allah, fatarabbasu ai intaziru, kata Ibnu Katsir, maza yahillu bikum min iqabi, tunggulah akan siksa Allah yang akan menimpa kalian. Ini ancaman bukan, Pak? Yang ancam siapa? Bukan saya. Allah yang ancam. Kalau kau lebih mencintai segala sesuatu yang disebutkan dari tadi daripada lebih taat kepada Allah, Rasul, dan berjuang jalan Allah, maka tunggulah siksa Allah yang akan menimpa kalian. Ruwiyal Imam Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Walafzulahu min hadisin Abi Abdurrahman As-Salami min Ata'il Kharazani An-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya siapa? Ibnu Umar mendengarkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti yang bersabda Rasul, idza tabayatum bil aina, jika kalian bertransaksi dengan aina, wahatum aznabil baqar, dan kalian sudah pegang ekor unta. Berarti cerita perdagangan ya, unta pegang ekornya mungkin sudah mau dijual ya Pak. Nah, dari pegang itu sudah dipilih. Waraditum bizar, dan kalian lebih ridho, lebih suka pertanian. Wataraktumul jihada, kalian tinggalkan jihad, kalian tinggalkan perjuangan di jalan Allah. Kata siapa? Nabi. Salatallahu alaikum zillan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzihu ankum hatta taraja'u dinakum, yang tidak akan kehinaan, zilan, tidak akan hina, tidak dicabut dari kita sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Jadi urusan jihad, urusan berjuang di jalan Allah, kalau kita tidak mencintainya, ancaman Allah lewat hadis Nabi adalah salatallahu alaikum zillan, Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Umat akan menjadi hina kalau jihad tidak ditegakkan. Kalau mukminin lebih suka bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudaranya, rumahnya, istrinya, kekayaannya, dan sebagainya, lebih itu dicintai, meninggalkan apa yang Allah perintahkan, tunggulah kehinaan akan menimpa kepada kita. Ancamannya menakutkan enggak Pak kalau kayak gini? Sangat menakutkan. Kalau ayatnya tadi nanti akan tunggu siksa dari Allah, melalui sabda Nabi akan ditimpakan zilan, kehinaan. Umat jadi hina. Kalau umat sudah hina, nggak dihormati, apalagi ditakuti. Sudah dinomor duakan, yang namanya umat ini dinomor duakan, tidak punya apa-apa, karena mereka lebih cinta tadi yang disebutkan itu. Maka hadirin rahimakumullah,
cinta kepada yang tadi itu boleh, ya. Cinta yang tadi boleh tidak? Boleh. Itu namanya cinta tabi'i. Cinta karena tabiat. Di kitab ini dijelaskan ada dua macam cinta. Yang pertama tabi'iyun, yang kedua ikhtiyari. Yang cinta yang tadi itu memang cinta tabiat. Tabiat itu memang ya kita cinta, tidak disuruh cinta sudah. Saya tanya Pak, harta kekayaan siapa yang nggak cinta? Angkat tangan. Ada nggak yang nggak cinta harta kekayaan? Nggak ada kan? Ada nggak yang nggak cinta sama istri, sama rumah, sama perdagangan, harta kekayaan? Ada nggak? Semuanya cinta nggak? Jujur, cinta nggak? Cinta. Saya juga cinta. Itu cinta tabiat, muncul otomatis, tidak usah disuruh. Ya kita cinta sama anak yang nyuruh siapa Pak? Kita cinta sama cucu ya, cucu. Ada yang nyuruh nggak? Nggak. Apa tetangganya, Mbah? Cintai itu cucumu sendiri. Ada nggak yang nyuruh? Nggak ada. Harta kekayaan yang menyuruh kita cinta siapa? Tidak ada. Nggak ada yang nyuruh cinta. Karena apa? Itu cinta tabiat, muncul otomatis. Memang manusia cinta kayak gitu. Betul apa salah? Betul. Semuanya cinta. Nggak boleh nggak punya rasa cinta kayak gitu. Tabiatnya kayak gitu. Tapi yang kedua ini, yang namanya cinta ikhtiyari, cinta yang harus diusahakan, diikhtiari ini, yang tidak muncul otomatis. Kalau yang tabiat muncul otomatis, tapi yang ikhtiyari tidak muncul otomatis. Harus ada upaya, ada nasihat, latihan, sehingga jadi karakter dirinya kepada Allah. Sebenarnya kita aslinya cinta nggak Pak? Coba Pak, hitung-hitung Pak. Nah, sekarang kepada anak dan kepada Allah, janjani aslinya kita lebih cinta siapa? Anak apa Allah? Anak. Betul enggak? Kita sedang secara real ya. Karena apa? Cinta kepada anak, harta, itu tabiat kita suka. Nyata. Allah tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan. Banyak yang kenal Allah. Nah, banyak yang nggak kenal Allah. Bagaimana bisa cinta Anda? Tidak kenal bagaimana bisa cinta. Maka cinta ikhtiyari, cinta yang memang diupayakan, harus dikaji, dilaksanakan dan dibiasakan. Karena apa? Kalau itu kita lakukan, maka kita akan mencintai Allah. Mencintai Allah harus diupayakan. Cinta Rasul diupayakan. Cinta jihad ya diupayakan. Jihad bil amwal Pak. Emang enggak uang kita? Aslinya kita cinta harta, tetapi ada perintah untuk jihad bil amwal. Ya sudah, keluarkan. Ini melatih cinta secara ikhtiari. Upayakan. Kalau enggak kita upayakan ya tidak ada jihad, maka umat menjadi hina. Ada yang mau bertanya? Cinta buta itu apa? Ada yang tanya cinta buta ya, cinta tidak tahu apa-apa gitu ya. Cinta tidak tahu apa-apa. Saya lanjutkan. Fala Buddha min isari ma'ahaballahu min abdihi
wa raduhu ala ma yuhibbul abdu wa yuridu, maka sudah pasti, sudah jelaslah bahwasanya orang yang lebih mengedepankan terhadap apa yang dicintai oleh Allah atas hamba-hambanya, dan apa yang Allah kehendaki, maka sebenarnya itu adalah cinta seorang hamba. Fayuhibbu ma yuhibbuhullah, dia cinta apa yang dicintai Allah. Masya Allah. Wa yabghadu ma yabghaduhu, dia benci atas apa yang dibenci oleh Allah. Wa yuwali fihi, orang itu membela karena Allah. Wa yu'adi fihi, memusuhi juga karena Allah. Wa yutabi'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam, ngikut ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama taqaddama fi ayatil mihnah, sebagaimana sudah dibahas pada pembahasan yang lalu tentang ayat mihnah. Masih ingat ayat mihnah? Ayat tentang ujian. Ingat enggak? Yang dimulai dari qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, sampai selesai. Itu ayat mihnah, ujian. Kalau memang kau cinta Allah, ya, buktinya apa? Fattabi'uni. Ini udah dibahas kemarin, tapi mu'alif ini menjelaskan sudah dibahas. Jadi kalau orang sudah mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah, ridho sesuatu yang Allah ridhoi, membela sesuatu karena Allah, kemudian memusuhi karena Allah, ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini namanya sudah isar, sudah mengutamakan cinta kepada Allah. Kalau kita melaksanakan sesuatu bukan karena sesuatu yang dicintai Allah, kalau kita membenci sesuatu bukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, kalau kita marah sesuatu bukan karena yang dimarahi oleh Allah, kalau kita membela sesuatu bukan karena Allah, membela bukan karena Allah, memusuhi bukan karena Allah, maka ini bukan termasuk orang yang mengutamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka kita selaku manusia, hamba-hamba Allah, cinta kepada urusan dunia tidak dilarang oleh Allah, tidak dilarang. Itu tabiat manusia. Sejak lahir memang Allah sudah kasihkan itu, nggak usah diajari, dia sudah cinta urusan yang kayak gitu. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, adalah cinta atas perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu harus di atas cinta tabiat. Itu harus di atas cinta tabiat. Urusan cinta kepada Allah, pada Rasulullah, itu di atas. Cinta kepada yang tadi, anak-anak, bapak, istri, kekayaan, perdagangan, di bawahnya. Kalau itu masih
cintanya Allah di bawah cinta tabiat, maka ancaman Allah tunggu siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul mengancam tunggu kalian akan ditimpakan kehinaan dari Allah yang tidak akan dicabut oleh Allah. Kehinaan itu tetap kalian akan jadi hina sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bahasanya kembali kepada agama kalian, karena memang urusan itu adalah memang urusan agama Islam yang harus kita pahami dan harus kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.